Oke, Mas Rizal. Yang Baik, bro. pertama, mungkin kita pengen tahu tentang apa namanya penjelasan tentang visi, misi, nilai-nilai dari yang ada di pesantrennya. Mohon maaf, pesantrennya namanya siapa? Saya lupa, Mas. Nama pesantrennya, Ya, nama pesantrennya Apik Ketuwon, Pak. Apik Ketuwon. Pondok Pesantren Apik Ketuwon, di mana Apik Ketuwon itu merupakan singkatan ya, Pak. Asrama Pendidikan Islam Ketuwon. Ya, hampir sama Api Kaliwungu, tapi di sini Apik Ketuwon gitu, Pak. Yang untuk Oh, membedakannya huruf K-nya di belakang. oh, Di iya mana iya Ketuwon iya. ini juga nama nama desanya di sini, Pak. Nama dusun. Oh, daerah Temanggung ya? Ya, Temanggung, tepatnya di Kecamatan Kandangan, Desa Malebo, Pak. Oh iya iya iya. Soalnya saya pernah ke rumah Komting itu satu kali pas nikahan dulu. Setelah itu lupa. Oh, ya. Minggu-minggu tuh lah nih. Oke, bisa Ya. menjelaskan tentang visi misi dari pondok pesantren tersebut, Pak? ONJ, baik Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal. Kebetulan saya di sini tadi dapat sudah di WA sama panjenengan. Juga tadi Pak Tomahrif juga sudah ditahu kita sama Pak Yai. Bahwasanya ada teman Pak Yai yang mau bincang-bincang terkait dengan pondok pesantren. Sebelumnya juga saya minta maaf Pak. Ini saya lagi agak nggak enak badan, jadi ada batuk-batuknya. Nanti kalau Oke, batuk-batuk itu menjadi sound di speaker Bapak, minta maaf Pak. oke, Baik nggak Pak, apa-apa, nggak apa. untuk misi untuk misi Pondok Pesantren Api Ketuwon ialah mencetak generasi alim yang amil, Pak. Di mana visi Pondok Pesantren tersebut itu mencetak beberapa anak, semua anak yang menjadi santri itu menjadi alim dan amil. Di mana amil di sini itu memiliki arti atau yang diharapkan dari pengurus, dari asatid, dari keluarga besar Api Ketuwon itu menjadi yang bermanfaat dan multi talent Pak ambil di sini. Untuk misinya sendiri, Pondok Pesantren itu mendidik dengan mengembangkan potensi siswa menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Dan juga di sini mengembangkan uh, daya minat santri, Pak. Contoh seperti contoh yang ada di sini, itu mungkin ada skill pertukangan, terus skill entrepreneur, Pak. Nah, saya sendiri pernah mengikuti ajang kompetensi entrepreneur, santripreneur di ajang nasional. Dan untuk usaha di Pondok Pesantren Api Ketuan ini ada melingkup di situ koperasi Pondok Pesantren, terus rumah makan Pondok Pesantren, dan juga laundry. Terus ada uh, perikanan yang sekarang sayangnya udah vakum, tapi untuk pertanian masih lanjut, Pak. Nah, untuk tujuan Oke, sendiri, Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan santri melalui program-program yang berbasis nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Di sini juga saya sendiri itu mengajar sedikit tentang komputer, Pak, di mana memang pondok pesantren ini kan belum modern, Pak, masih semi salaf. Jadi ada tidak semua santri itu ikut pendidikan formal. Ada santri di situ yang kalau ikut di program Kemenak itu namanya PKPPS. Di mana PKPPS itu untuk kurikulumnya sendiri itu kan masih diikutkan pada kurikulum pondok pesantren, Pak. Nah, untuk menunjang pendidikan-pendidikan formal terutama itu soft skill santri, di situ ada pembelajaran untuk di era sekarang, era digitalisasi itu di namanya ada program peminatan di situ belajar komputer, Pak. Komputer dasar dan juga ada dari desain. Mungkin dari visi misinya seperti itu, Pak. Kalau untuk latar belakang Pondok Pesantren Api Ketuan ini memang dulunya itu Pondok Pesantren ini kan aktif mulai dari mungkin Pak Yai setelah setelah kundur sih dari Pondok Pesantren
dan sebelum Kendal. menikah itu kan masih melanjutkan melanjutkan Iya, kuliah di ya di Kendal itu saya Unisula. tahu itu. Nah, J, di Unisula itu kan masih perjuangannya itu kan Oh iya. masih diperjuangkan dengan cara laju Pak dari Malebo sampai Unisula. Nah, Nggih, itu kan nggih. masih pondok pesantren itu masih jadi satu dengan rumah orang tua Pak. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 itu pondok pesantren Apikul Tuhan itu bisa mendirikan dengan atau didirikan di lahan yang lebih luas Pak. Karena kalau masih bertahan di lahan yang ada di sana tidak bisa pelebaran, tidak bisa perluasan Pak karena memang sudah dihimpit kanan kiri depan belakang itu sudah pemukiman. Makanya ini kalau jenengan masih ingat eh, rumahnya Pak Yai Nur Wahid yang kemarin sama yang sekarang itu agak geser Pak, agak geser lebih dekat Oh, dari jalan yang agak besar. oh Jadi iya 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 alhamdulillah iya. untuk saat ini eh, santri sekitar ada 120-an lebih. Nah, untuk bulan-bulan ini baru menerima yang namanya PBSB ya Pak, penerimaan santri baru. Hmm. Dan alhamdulillah untuk di Pondok Pesantren Api Ketuan ini itu ada beberapa jenjang pendidikan. Di antaranya satu itu kan ada TPQ, dua juga ada Madin Pondok Pesantren yang mana Madin Pondok Pesantren itu menjadi apa ya hal utama di Pondok Pesantren yang mana di situ pembelajarannya itu di waktu malam. Ketika pas waktu pagi itu masuknya pembelajaran tambahan yang di situ merupakan salah satu kurikulum PKPPS tadi yang dilaksanakan waktu pagi. Nah, itu sekira jam 8 sampai jam 9. Terus juga ada eh, namanya ada juga di sini udah bermitra juga sama Unisula berupa di situ kampus apa ya? Kampus Unisula tapi kampusnya itu ada di Pondok Pesantren, Pak. Di situ uh, programnya itu jemput bola dosen yang datang ke sini. Alhamdulillah sudah ada itu. Oh, terima kasih Bapak untuk itu J. sekilas tentang apa namanya gambaran umum tentang pesantren. J. Selanjutnya untuk masuk ke eh, ranah nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu tentang pelayanan di masyarakat. Apa saja program yang dijalankan pesantren untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Bapak? Baik, Pak. Untuk biasanya itu kan dari pihak masyarakat itu meminta, Pak, meminta di mana santri itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, Pak. Seperti contoh di masyarakat sini itu ada yang namanya pengajian selapanan, Pak, yang mana itu setiap 1 bulan 3 kali itu dari pihak santri itu mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh masyarakat, Pak. Selain itu juga sebagai bentuk apa namanya tafaulannya santri kepada leluhur-leluhur yang ada di Ketuon ini, itu santri setiap malam Jumat Wage kalau nggak salah itu ikut juga kegiatan ziarah ke leluhur-leluhur di pondok pesantren, Pak. Oh iya. Terus bagaimana pesantren mendorong dan memberikan penghargaan atas inisiatif peningkatan pelayanan dari karyawan atau dari pengurus-pengurus pondoknya? Oke, Pak. Alhamdulillah. Untuk kamu tadi dikatakan untuk apa ya, Pak? Sorot Menunjang. ini ya eh, di situ kan penghargaan. Mungkin ya eh, apa ya kata-kata yang paling enak di kalangan pesantren ya. Saya juga lupa. Penting khidmah Untuk rampung ngoten kok Pak biasanya. khidmah ya, khidmah itu loh. Halus seperti J. halusnya Nah, khidmah. J. Barokah. J. J. Alhamdulillah untuk dari segi pengurus, Pak. Mungkin kan sebelum ada kaderisasi, yang mana kan perusahaan pasti membutuhkan kaderisasi. Nah, itu pengurus itu pasti diajarkan satu kewirausahaan, Pak. Nah, Hmm. eh,
Dealing itu untuk ibarat poin hadiah ya buat pengurus tadi disebutkan panjenengan karyawan. Nah, Nji itu Ngurus lah, untuk biasanya bukan karya. di situ Nji untuk biasanya kan santri ditarik sahriah Pak. Terus deh, nah Iya. itu untuk pengurus itu sahriah dikelola sendiri Pak. Dari kalangan pengurus itu sahriah dikelola sendiri dan itu untuk kepentingan pengurus sendiri Pak. Jadi tidak diikutkan sama seperti yang lain. Jadi di situ mungkin kalau ada kebutuhan pengurus, ada namanya apa, subsidi silang dari pengurus itu bisa digunakan dari itu Pak, diambil dari itu. Dan juga apa namanya dari pihak Kemenak itu atau dari kabupaten kota itu kan ada yang namanya insentif Pak. Nah itu pengurus diusahakan itu mendapat insentif itu Pak. Oh, Di yang mana dari Bang pengurus itu Jateng itu juga, ya? jih leres. Iya, iya, iya. Memang untuk saat ini kan masih tahap perkembangan, Pak. Memang, soalnya kan kita pindah di pondok pesantren yang mungkin dengan bangunan yang baru, dengan sistem yang baru itu baru sekitar mulai tahun setelah COVID itu berarti tahun berapa, Pak? 2021 atau 2020? 21 kayaknya. Ya, kurang Nah, kurang lebih 20 21 gitu. nah itu sekiranya masih 2021, Pak. Jadi, jadi ini semua itu kan masih proses perkembangan, Pak. Oh, Masih ya, ya, ya. dikembangkan gimana baiknya. Terus lanjut, yang mau tanya silakan, teman-teman. Mangga kan. Mungkin dari akuntabilitas ini. Tadi kan masalah pelayanan, sekarang ke akuntabilitas. Monggo silakan, teman-teman. Izin tanya nggih Pak, Sih, Gus apa monggo Pak Mbak. niki? Nggih. Mas mawon sih. Nggih. Terkait transparansi keuangan Mas. Ini kan topik yang sering jadi perhatian soal pengelolaan dana. Sih. Nggih. Kira-kira dari pesantren ini bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelaporan keuangannya terkait dengan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Terus kira-kira mekanisme khususnya itu ada tidak, Mas, untuk memastikan penggunaan dana ini bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi penyalahgunaan. Monggo. Nggih. Oh, Cih, Pak, terima kasih untuk atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk pengelolaan dana sendiri dari Pondok Pesantren Api Ketuon itu sudah ada namanya petugasnya ya. Di situ juga ada surat tugas di mana siapa saja yang mengurusi dana tersebut, Mbak. Jadi katakanlah di situ ada dana yang mungkin uh, skala kecilnya aja lah. Di situ memang dana sahriah itu juga ada pengaturnya dan di situ setiap bulan sekali juga ada yang namanya di situ pelaporan Mbak dari beberapa pengurus. Di situ juga berlaku juga ketika di situ mungkin ketika pondok pesantren ada namanya ada ketika menerima bantuan dan lain sebagainya itu sebelumnya dan sesudahnya itu pasti melalui musyawarah bersama, Pak. Jadi Oke, transparan mungkin nggih, cukup. Mas nggih. J. Nggih. Berarti ada dari atasan, ada mungkin rembukan musyawarah mengenai rancangan anggaran atau memang setiap bulan pelaporannya jelas dimusyarahin sama satu orang atau hanya sama pengurus atau hanya internal pondok aja. Oh, Pak. Baik, kalau mungkin di situ untuk ranah yang dari keuangan santri ya, Pak. Keuangan santri itu cukup di situ dari pengurus. Setelah dari pengurus itu memang pokok dari laporan itu setelah sampai mungkin di ketua pengurus ya, nanti disampaikan ke pengasuh, Pak. Kalau di situ ketika menerima bantuan dan lain sebagainya, itu memang musyawarahnya sesuai dengan lingkup yang bersangkutan, Pak.
Pengurus pun tidak biasanya tidak semuanya, tapi yang mungkin di situ yang diamanai gitu Pak. Oh, iya, 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 paham, paham, paham. Berarti sangat, sangat apa namanya, eh transparan kepada semua santri dan tentunya di internal pondok sendiri. Bagus. Jelas, cuma kan masih yang masih menjadi kendala memang untuk keuangan ini terutama di keuangan santri ya Pak. Itu memang kita sistemnya masih manual Pak, belum bisa mengikuti mungkin pesantren-pesantren yang mungkin sudah mulai uh, berkembang, sudah mulai maju, yang mana di situ sistem keuangannya itu kan sistem digital. Katakanlah di situ tidak memakai uang cash Pak, di mana kekurangan yang masih ada di sini itu kan memakai uang uang cash. Nah itu kan biasanya sering sekali santri lapor uang hilang dan lain sebagainya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Cuma kan untuk progres untuk tahun ajaran baru ini memang sudah dimusyawarahkan dan kemarin itu sudah dari pihak pondok pesantren mencari mungkin yang bisa diajak kerjasama berupa bank. Di situ dari pondok pesantren sudah ke Bank Mandiri, Bank BSI untuk meminta solusi dari itu, Pak. Soalnya kejadian yang apa barusan atau dalam waktu dekat ini kejadian itu ada santri yang kehilangan uang dengan nominal yang agak banyak gitu Pak. Makanya Oh, dicarikan terobosan solusi dengan di situ tidak memakai uang cash gitu Pak. Kalau memakai uang di situ digital kan untuk pelaporannya kan jelas Pak. Sudah mulai sistemnya. Nah, yang udah mulai ke diinginkan oleh arah pondok ke, pesantren ke seperti itu arah Pak. digital ya. Udah mulai ke arah digital ya. J Pak. Oh. Mas Januar ini gimana? Stop Monggo. dulu, Tad- tak bikin di kelas Iya. baru mas. Tak coba aja. Nanti langsung tak share. Sebentar ya, tak stop Ini aja. ini ada masalah atau gimana? Nggak mudeng. Oke, kan waktunya kan jadi sampai jam 9. Lah aku nek Ah. lewat jam 9 aku nek gak ke record. Oh, Oh, gitu ya. oh. Oke, 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 oke. Aku nek misalnya gue Berarti kelas berarti masuk masuk Zoom lagi nih. Masuk Zoom lagi, buka lagi berarti. Ini ditutup saya itu. saya jalan tunggu sebentar 1 menit lagi jalan. Habis 9. Hmm. Masih oke? Ya wis lanjut aja gak apa-apa. Lanjut lagi. Hmm. Oke, monggo untuk yang lain yang mau bertanya tadi tentang akuntabilitas, transparansi, sekarang tentang kompeten, berakhlak, berak sekarang, kompeten. Monggo yang mau bertanya silakan. Hmm. Pak Yasrul, monggo. Ini mohon izin untuk J, bertanya. gimana kan? Ted, J, J. pertanyaan selanjutnya itu tentang kompeten, Ted. Kompetensi ini J. maksudnya itu tentang santri-santrinya mungkin untuk ini kan berkaitan dengan SDM, gitu. Nah, J. untuk apa namanya mengecek kompetensi sesuai program. Tadi kan program sudah ada, gitu. Nah, selanjutnya itu agar santri-santrinya niku bisa sesuai program. Maksudnya kayak misalkan tadi bisa aktif terjun di masyarakat itu untuk pengecekannya gimana? Hmm. Soalnya saya juga pernah mondok, Ted, ngapunten. Soalnya di pondok saya itu ada program harus bisa mimpin tahlil gitu. Tapi untuk Oh, J, J. penanganan kompetensinya itu kurang. Jadi banyak yang mungkin setelah lulus pondok yang sekitar 2-3 tahun masih belum bisa mimpin tahlil gitu. Sedangkan di Oh, pondok yang seperti itu, jenengan J, itu J, J, J. bagaimana gitu? Ted, ngapunten. Oh, J, J. Matur suwun pertanyaan ini pun cekap, Pak. Nompo-nompo wonten malih. Nggih sampun niki riyen. Oh, J, J. Terus Nggih. ting pondok pesantren api niki juga wonten asmanipun program unggulan juga Pak, di mana itu program unggulannya itu dinamakan satu berupa sorogan kitab. Mungkin nggih panjenengan maupun pun mangertosi nggih gimana itu ibarat seluk-beluk proses sorogan kitab. Nah, di mana sorogan kitab saya sampaikan Pak,
Di situ santri itu membaca kitab gundulan eh, dengan proses nanti pihak ustadznya itu membacakan terlebih dahulu, baru nanti diiringi santri-santri Pak, yang mana program Sorogan ini itu diharapkan santri-santri itu terbiasa dan mahir untuk membaca membaca kitab kosongan gundulan Pak. Soalnya kalau hanya teori saja, teori nahwu, teori sorof, kalau tidak disertai praktek itu eh, ya kita sudah merasakan sendiri. Mungkin itu banyak yang tidak terpakai, Pak. Asalnya gitu. Tapi kalau kita diiringi dengan praktek, itu insya Allah Pak daya ingat dan kemauan kita akan terasa, Pak. Selain itu juga seperti yang tadi dikatakan jenengan Mas Yasrul Amri menika soal tahlil. Nah, itu pondok pesantren juga ada program berupa hitobah, Pak. Kalau di sini itu bahasanya latihan hitobah, Pak. Di mana latihan hitobah itu merupakan dari pihak pengurus itu mengharapkan santri-santri itu memiliki mental, Pak, memiliki mental dalam public speaking, Pak. Soalnya kan sering sekali dalam khalayak umum, terutama gitu, terkhusus santri lah, ketika disuruh bicara di depan umum itu malu-malu, Pak. Bahkan di Mental. situ gemeter. Nah, maka dari situ ada yang namanya latihan kitobah yang mana latihan kitobah itu mengajarkan satu MC, Pak, atau mukosimul auqat lah, membagi waktu MC. Yang kedua itu juga ada tahlil, Pak. MC, tahlil, terus di situ diajarkan juga sambutan. Setelah sambutan, di situ juga ada yang namanya inti atau mengisi eh Maido Hasanah. Nah, itu juga dari kalangan santri. Dan yang terakhir itu dari pihak yang mungkin sudah kompeten, sudah bisa, sudah mahir, itu sebagai pengevaluasi, Pak. Jadi dari nanti MC, tahlil, sambutan, dan Maido Hasanah itu dievaluasi, disarani, dan ada saran titik di dalam evaluasi tadi di namanya di acara yang paling terakhir Pak, yaitu di acara program Kitobah Pak, yang mana di situ itu bisa mengasih skill santri dalam mental dalam berpublic speaking gitu Pak. Berarti untuk Di antaranya evaluasinya itu itu mingguan, bulanan atau berapa nih, Ted? Acara evaluasinya Evaluasi programnya, nggih. tiap-tiap acara Kitobah. Jadi setelah acara Kitobah kan itu berarti ada 5 acara MC, terus tahlil, dilanjut sambutan, terus Maidho Hasanah. Terus acara yang terakhir dari setelah 4 acara ini itu baru evaluasi Pak. Sebelum ditutup itu ada acara evaluasi Pak. Mungkin di situ Hmm. bisa dari yang mungkin sudah pernah MC di kalangan di masyarakat, diambil dari ustadz, atau di situ juga dari pengurus gitu. Nah, untuk waktu apa namanya? Untuk waktu khitbah sendiri itu dilaksanakan setiap malam Selasa, Pak. Setiap malam Selasa. Nah, itu Oke. bersaing, Pak. Atas bersaing di situ tugas malam Selasa ini, hari Selasa minggu ini yang tugas santri putra. Nah, untuk malam Selasa minggu berikutnya itu dari santri putri. Jadi ada daya saing yang di situ meningkatkan mungkin apa namanya ya ras. Oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Oke. Berarti izin konfirmasi lagi nggih tadi ya. Berarti program ajar yang tadi dilangsungkan oleh pondok jenengan tadi ada program membaca kitab gundul, kemudian ada suatu acara rutinan malam Selasa yang ada saingan juga antara santriwati dan santri putranya, di mana di dalamnya ada juga kayak sambutan, tahlil, dan juga ada MC dan hitobah ya Pak. Itu kan untuk melatih kompetensi santrinya. Kemudian saya juga ingin menanyakan tentang kepengurusannya Pak. Kompetensi dalam merekrut kepengurusannya itu ada kompetensi khusus atau enggak? Kemudian cara perekrutan suatu pengurusnya atau mungkin ustadz-ustadznya yang mengajar itu ada kriteria khusus atau enggak? Nggih.
Punje Pak, matur suwun untuk apa namanya untuk perekrutan pengurus ya Pak. Itu hampir untuk tahun-tahun sebelumnya itu memang dilaksanakan secara aklamasi dari pihak Ustadz Pak. Dari pihak asatid itu bermusyawarah untuk menunjuk beberapa pengurus. Berarti secara aklamasi dari pihak asatid sendiri. Nah, untuk yang tahun kemarin itu untuk perekrutan pengurus itu diadakan hampir sama seperti seperti pencoblosan presiden, Pak. Di situ juga ada demonya, terus ada penyampaian visi misi, terus program kerja setiap pengurus juga, terus di akhir itu berupa pencoblosan dari beberapa dari santri, Pak. Di situ tidak semua santri tidak Pak, tapi dari beberapa santri yang memang itu suaranya bisa diakui Pak. Soalnya kan untuk di pondok sendiri kan ada anak yang masih kecil-kecil yang kemungkinan itu suaranya masih dianggap kosong Pak. Gitu. Terus dari asatid sendiri itu memang untuk dari awal sampai sekarang itu hanya di situ menambah dan tambahan-tambahan itu memang kita diambil satu mungkin yang pertama waktu awal pondok pesantren ini berjalan itu dari pihak pengasuh itu memang mengambil dari alumni-alumni yang di situ belajarnya itu uh, tempat mondoknya itu sama dengan Pak Yai. Nah, itu yang dirasa di situ memang dari metode pengajarannya itu sama, Pak. Nah, untuk yang tambahan-tambahan ini memang dari pondok pesantren itu untuk memberdayakan asatid-asatid yang mungkin di situ lulusan atau alumni pondok pesantren itu tidak sama dengan Pak Yai, itu yang sudah terjun di masyarakat dan itu apa namanya sudah juga di masyarakat itu sebagai orang yang penting dalam hal keagamaan, mungkin jadi imam masjid atau mengajar di musola, TPQ. Nah, itu yang apa namanya? Yang supaya ilmu-ilmu pondoknya itu bisa diserap santri itu maka direkrut dari aset-aset tersebut, Pak. Yang di situ dalam garis bawahnya lulusan pondok pesantren, Pak. Soalnya kalau lulusan pondok pesantren kok hanya biasanya ngajar di apa namanya di musola di TPQ itu kan tidak ranah yang lingkup luas Pak. Paling di situ dari cara-cara tajwid, membaca Al-Quran dan sholat biasanya kan hanya itu Pak. Maka untuk memberdayakan ustadz-ustadz yang menjadi yang ada di desa ini itu kan direkrut di pondok pesantren Pak. Yang di situ yang dirasa kompeten dan pengajarannya itu sama dengan pondok pesantren Pak. Oke, berarti Ada kriteria ustadz-ustadznya udah kayak masa bakti. Biasanya kalau hmm, pengurus, tahu kalau saya dulu di pondok kan ada santri Masa yang hikmah. masa khidmah lama itu dijadikan pengurus. Kayak dulu saya seperti itu. Karena kemungkinan kan kalau kita ambil yang anak kelas satu, walaupun dia kompeten, itu pun tidak Ya. jadi ciri-ciri atau tidak bisa untuk jadikan pengurus. Biasanya yang kelas 2 itu 60%, yang kelas 3 itu 40% untuk regenerasi gitu. Apakah ada Hmm. memang kriteria masa-masa khidmah di pondok pesantren jadi kriteria seseorang santri jadi pengurus? Kalau untuk kriteria seperti yang Bapak sebutkan itu tidak, Pak. Soalnya untuk di sini kan kebanyakan terutama yang santri mungkin yang sudah lama untuk mondoknya itu tidak bersamaan dengan sekolah, Pak. Hanya mengikuti di situ PKPPS dan itu sifatnya itu terikat, Pak. Sifatnya terikat dan untuk kalau masa ketentuan di situ harus khidmah berapa tahun, harus khidmah berapa bulan itu tidak ada, Pak. Nih, kalau memang kok ada santri di situ atau pengurus yang memang izin boyong dengan alasan yang mungkin bisa masuk akal, bisa diterima, itu juga diizinkan, Pak.
seperti saya sendiri memang di sini belum diizinkan. Saya masih bertahan di sini, Pak. Oh, iya, iya, iya. Soalnya saya tuh ikut ngaji di sini dari saya kelas 5 SD, Pak. Oh, terus gini, Kang, biasanya kan apakah semua santri di situ hanya santri mukim atau santri yang memang eh, sekolah biasanya sampai 3 tahun terus boyong? Ada yang Nih, seperti itu ataukah mukim sampai nanti dia wis warek ilmune lagi boyong? Kadang kan ada seperti itu. nih. Nah, memang memang biasanya ada, Pak. Atau apalagi kita kan ada yang namanya pondok modern itu ketika setelah lulus sekolah berarti ini rombok mondok ya rampung konten biasanya kan. Nah, itu untuk Oke. salah satu memang di sini untuk menanggulangi atau mengantisipasi dari ketika sudah lulus terus boyong tidak meneruskan itu, makanya dari pondok pesantren itu mengadakan yang namanya program pendidikan di situ sarjana S1, Pak. Jadi setelah S3 bisa melanjutkan sarjana di pondok pesantren, di mana yang untuk pengajarannya, untuk yang S1 ini itu dilakukan di pondok pesantren, Pak, secara daring. Ada yang secara daring dan ada beberapa pertemuan yang di situ memang harus bertemu dengan dosen dan dosennya itu yang ke pondok pesantren, Pak, bukan kita yang reguler ke kampus itu tidak, Pak. Salah satunya itu, Pak. Oh, iya, 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 iya. Kalau Mudeng, mudeng. santri itu memang ada yang laju, terutama yang laju itu kan yang mungkin santri kampung, Pak. Santri kampung itu santri yang dekat-dekat sini. Oh, iya, 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 iya. Oke, selanjutnya untuk menyingkat waktu dari segi lingkungan sekarang, akhlak, KL, lingkungan, dari lingkungan harmonis dan loyal. Monggo, silakan yang mau tanya. Saya Pak untuk loyal ya. Mungkin untuk ada penyisipan materi yang mungkin dari segi pelajaran atau apa yang berkaitan dengan cinta tanah air, artinya tidak melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin ada mata pelajaran yang seperti kalau di sekolah-sekolah itu PPKN gitu, apa apa ada yang Hmm. lain? Untuk yang tidak melupakan eh, pada bangsa ya, Pak. Iya. Unj. Kalau untuk yang bersifat kegiatan di situ pondok pesantren, ketika yang untuk kegiatan biasanya itu eh, tidak ada ya, Pak. Atau kalau semacam di situ harus apa namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya, tidak ada, Pak. Yang tapi kalau di sini itu menjunjung tinggi yang namanya kesatuan dan persatuan, Pak. Yang mana santri itu dalam kesatuan dan persatuannya itu menjadi satu kebersamaan gitu, Pak. Oh. Itu yang mencerminkan dan sebagai nilai kebangsaannya di situ, Pak, untuk pondok pesantrennya. Soalnya kalau di situ pondok pesantren setiap kegiatan apa harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di situ ya mungkin kalau di acara-acara formal dengan kedinasan itu oke-oke saja, Pak. Kalau tidak, itu kan katakanlah di sini mungkin ada waktu yang terbuang. Hmm. Kalau yang selainnya itu kan mungkin yang diikuti oleh anak-anak yang masih sekolah, Pak. Itu mungkin dalam segi upacara dan lain sebagainya. Kalau untuk yang lain, itu dari pondok pesantren untuk hari-hari besar Indonesia mungkin itu masih diikuti, Pak. Seperti acara 17-an, upacara eh, itu pas hari santri dan lain sebagainya itu kita juga aktif, Pak. Oh, Mau iya. lanjut Pak Januar? Mungkin ada yang mau tanya dulu, tak bikin tak bikin pertanyaannya dulu tak lihat lagi agak lupa saat. Bentar. Biasanya kan, ya saya biasanya kan pondok pesantren santrinya itu kan dari
mungkin dari berbeda-beda kultur, adat, dan segala macam. Bagaimana dari pondok pesantren itu untuk mengelola keberagaman tersebut? Jadi Pak, mungkin di sini kan yang pertama itu pasti dari bahasa Pak. Soalnya dari logat itu kan biasanya yang menjadi biasanya antara mungkin dari logatnya orang Wonosobo dengan Temanggung agak beda Pak. Apalagi di situ untuk logat yang apa atau dari yang Jawa Timur yang mungkin agak kasar Pak. Nah itu untuk menanggulangi hal seperti itu, terutama di sini mungkin ada yang karena ada santri yang dari luar Jawa, ada yang dari Riau, ada yang dari Sumatera, dari Lampung itu masih menggunakan bahasa Indonesia dan di situ pengurus itu menghimbau kepada santri untuk yang santri-santri yang mungkin memiliki apa namanya kelainan dalam hal bahasa, logat itu untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia Pak terlebih dahulu. Di mana untuk yang menggiring apa namanya santri-santri yang ada kelainan dalam bahasa, logat dan sebagainya itu untuk bisa mengetahui logat-logat di sini terlebih dahulu. Begitupun juga pas ketika ngaji kitab itu kan untuk bodoh di sini kan menggunakan logat Jawa ya Pak. Nah itu santri diberi kebebasan ketika mengaji itu untuk hanya mendengarkan Pak. Untuk pemahamannya atau untuk di situ ngabsai dan pemahamannya untuk ditunda terlebih dahulu gitu Pak. Berarti ketika sorogan yang disampaikan oleh ketika ngaji sorogan, itu Sip. berarti yang anak berbahasa Indonesia kira-kira bisa memahami nggak, Pak? Kadang kan Itu dia belum bisa logat memahami. logat sorogan kan mungkin maknane maknane makna gundul, makna jauhan sih. Ya, J, iya. J. Nah, itu kan seiring berjalannya waktu, Pak, untuk mungkin dari segi bahasa itu ketika eh, apa namanya ya, saling bicara lah, omong-omongan antara si A dan si B. Contohlah si B itu yang belum belum bisa bahasa Jawa lah, seperti katakanlah di situ untuk pemanahan kitab gundul. Seiring berjalannya waktu dia paham, Pak. Dia paham, cuma untuk meresponnya itu yang bingung, Pak. Itu pengalaman Ya. yang saya alami juga. Dia itu paham ketika disampaikan untuk bahasa Jawa, tetapi untuk menyampaikan laginya itu yang masih bingung, Pak. Itu Hmm, seiring berjalannya waktu itu bisa, Pak. ya, 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 ya. Lanjut ke adab adatif. Monggo, Bu Wilda, kalau mau tanya. Oke, izin tanya nggih, Pak. Sekarang kan zaman teknologi, Pak. Ji. Zaman teknologi sekarang nggih. Kira-kira dari pesantren itu ketika ada pembaruan-pembaruan seperti ini apakah juga ikut merespon atau mendorong santri-santrinya, pegawainya untuk lebih inovasi dan kreatif dalam lingkungan pesantren sendiri? Terus kira-kira cara pengelolaannya nanti bagaimana untuk yang inovasi sama kreativitasnya itu, Pak? Oh, J, J, J. Terus mengatakan Mbak untuk katakanlah di digitalisasi ya, Pak. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya santri-santri di sini itu memang saya ajarkan di situ mengoperasiokan komputer, di situ dari perangkat lunak, perangkat keras juga saya ajarkan. Memang background saya di sini di IT juga dan juga untuk saat ini itu kan katakanlah di sini ada yang namanya pekerjaan itu sebagai influencer ya Pak. Atau apa itu bahasa Inggrisnya saya tidak fasih bahasa bahasa Inggris. Nah itu saya di situ diajarkan dengan desain Pak. Di mana kan desain itu kan juga semua membutuhkan Pak. Entah itu ketika di situ dibutuhkan untuk membuat banner, untuk membuatkan promosi, iklan, dan lain sebagainya, Pak. Alhamdulillah juga kan Pondok juga memiliki beberapa laptop dan komputer yang jumlahnya ada 9, Pak. Yang itu di situ bisa menunjang untuk kegiatan tersebut, Pak. Kalau untuk Oke, SDM gurunya, Pak, kira-kira ada tidak pelatihan-pelatihan tertentu
ONJ. Kalau untuk guru itu yang masuk dalam kategori PKPPS itu ada Pak. Ada Pak, itu dari apa namanya mungkin dari kedinasan ada ya Pak. Tapi kalau yang guru pondok pesantren yang itu masuknya madrasah itu tidak ada Pak. Itu secara ibarat ilmu yang beliau-beliau punya itu yang disampaikan. Kalau untuk pelatihan dan lain sebagainya tidak ada. Cuma di situ kan dari pihak dari apa namanya dari asatid juga di situ ada yang namanya musyawarah atau rapat di situ untuk mengembangkan mungkin dari uh, mengembangkan terus evaluasi yang telah lewat untuk kedepannya yang lebih bagus gitu Pak. Mungkin itu kalau dari segi pelatihan belum ada Pak. Hmm, oke, cukup Bu Hilda ya. Selanjutnya yang kolaboratif. Ini kolaboratif ini kan apakah dari pondok pesantren sendiri ada kerjasama mitra? Tadi kan dijelaskan dari Unisula ya. Apakah Iya, ada yang lain berkolaborasi dengan mungkin pondok pesantren yang lain atau mungkin dengan instansi pendidikan yang lain sehingga bisa mengembangkan eh, pondok itu sendiri dari segi mungkin pembelajaran, dari segi cara cara menangani santri atau dengan cara yang lain. oh JJ. Itu ada Pak, terkait juga dari yang tadi disebutkan untuk program ini Sula, itu memang pondok pesantren, itu merangkul beberapa pondok pesantren di Temanggung Pak. Itu yang sudah ikut bergabung, setahu saya, itu ada sekitar 3 pondok pesantren Pak yang ikut gabung dalam bermitra untuk pendidikan tinggi S1 itu Pak. Nah, untuk bermitra selanjutnya itu kalau dari segi apa namanya uh, dari segi kewirausahaan atau BUMPES ya, Badan Usaha Milik Pesantren itu kita bermitra dengan pengusaha sabun Pak. Di situ Hmm. ada yang namanya, kalau kita juga sudah tahu Pak, di situ Determat ya, Determat yang mana dari pihak pondok pesantren itu membeli bahan setengah jadi untuk dijadikan sendiri di pondok pesantren Pak. Yang terkait bank tadi juga udah di apa? Udah berjalan atau masih proses Pak? Untuk Oh, penanganan keuangan masih pondok. proses Pak, masih Oh, proses, masih proses soalnya kan untuk saya juga tanya-tanya dengan mungkin pengurus-pengurus pondok pesantren yang lain itu kan untuk mitranya dengan Bank BSI Pak. Sedangkan saya sowan dengan beliau pengasuh itu kan uh, panjenenganipun ngerasakan BRI ngoten Pak. Ngoten. Nah, untuk karena saat ini sing masih umum masih BRI dalam ya. masih masih dalam proses pendataan juga yang masih dalam kendala itu kan di mana atau di situ setiap orang bisa menggunakan kartu ATM, Pak. Kartu ATM, tapi di pondok pesantren itu diberupakan kan kartu santri yang diberikan chip ya, Pak. Nah, itu kan tidak semua umur bisa mendapatkan, Pak. Di situ dari pihak BRI itu membatasi minimal umur 17 tahun. Nah, untuk yang di bawah 17 tahun itu kan ada opsi yang berupa di situ macam kartu tap cash itu loh, Pak. Kalau kalau BRI-nya itu berisi, Bang. Nah, itu kan masih memang ada kendala. Soalnya itu kan kalau berisi kartu tap cash itu kan tidak ada keamanannya juga, Pak. Nah, itu yang masih menjadi PR dari kita itu, Pak. Hmm, oke oke. Ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Gimana? Ada nih, Pak Yasrul, Pak Yanwar? boleh izin tanya dikit ya, Mas, tadi masalah harmonisasi, boleh? Jadi, Jadi harmonisasi itu kan biar masyarakat di lingkungan pondok pesantren itu bisa berjalan dengan kasih sayang, cinta dan damai, nggih. Nah, sedangkan jadi, eh, kekhawatiran orang tua
untuk memondokkan anaknya itu kadang karena tidak bisa ngontrol kenakalan-kenakalan santri-santri yang lain gitu Pak. Jadi kan sudah banyak kasus J. tentang kekerasan di pondok pesantren yang Ya, akhirnya tidak betah pembulian dan lain-lain. dan Nah, begitu sebagainya. Pak. Ya, di pondok jenengan itu bagaimana menangani kenakalan-kenakalan tersebut? Apakah dikeluarkan atau bagaimana? Karena ada yang menggunakan sistem seperti Oh, itu. J. Biar eh, J. kakak tahu. Di sini pengurus sebagai problem solver ya Pak. Pengurus sebagai problem sebagai itu problem solver itu pengurus setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad itu setelah berarti dari santri putra khususnya itu kan ada kegiatan mujahadah Pak. Nah, setiap mujahadah itu kan semua santri itu kumpul jadi satu. Nah, itu sebagai salah satu forum di situ menyampaikan santri menyampaikan keluh kesah, saran kritik dan lain sebagainya. Di link itu kemungkinan santri itu kan ada rasa malu atau tidak berani menyampaikan, di situ juga diberikan ruang, Pak. Diberikan ruang dalam artian tidak di forum bisa menyampaikan dan bisa yang menyampaikan itu dititipkan, Pak. Ya, dalam artian dititipkan itu disampaikan ke ketua kamar, nanti disampaikan ke pengurus. Jadi di situ ketika ada kejadian, mungkin ada perundungan, terus pembulian dan sebagainya itu bisa cepat teratasi dan sampai ke pengurus, Pak. Nah, untuk konsekuensi itu memang untuk bulan-bulan lalu memang kejadian, Pak. Dan situ juga sudah apa namanya diberi semacam sosialisasi tentang macam-macam di situ seperti yang kita ketahui di berita ya, ada di situ namanya kekerasan seksual, bullying dan lain sebagainya. Itu semua santri sudah sudah diberi pemahaman seperti itu dan ketika terjadi seperti itu untuk bisa melapor, Mas. Begitu itu. Kalau konsekuensi santri yang mungkin sebagai pelaku perundungan atau pelaku pembulian itu memang dari pengurus masih ada beberapa tahap tidak langsung dikeluarkan, Pak. Ya, Iya Pak, gimana teman-teman? terima kasih. Udah cukup? Atau ada pertanyaan lagi? Ya, Cukup. cukup. Oke, eh matur suwun nggih Mas Rizal, nggih, ganggu J. waktune. Terima kasih atas bantuannya, atas waktunya. Pokoknya kita terima kasih banyak lah. Ini Ya, kita J. juga tugas mendadak dan apa namanya harus dikumpulkan besok. Saya bingung. Makanya Hmm, ada J. J. temen itu Pak Wahib itu. Wah, Hmm. koncoplak biar Mas. Dulu dari kuliah itu saya pernah diajak, ayo naik pondok naik Kendal. Wis, ayo gas. Ya, pernah ke situ, pernah pondok nginep di J. pondok Kendal juga. Jadi Oh, di Almiftah saya ya, Pak. sama Pak Komting tuh ya akrab. Kadang yo dia ke pondok saya di Semarang itu jagong, ngopi ya biasa Pak Komting sama saya itu. Jadi alhamdulillah ya ada kenalan yang sekarang udah jadi pengasuh. Semoga sukses pondoknya ke depannya berkembang, J. barokah. Semoga santrinya juga menjadi santri yang akhlakul karimah, sukses Amin, dunia amin. akhirat. Oke. Amin, amin. amin. Matur suwun sangat kalih panjenengan. J. Kali salam ke kali Pak Wahib. Oke. J. Kapan-kapan memang nanti ada waktu nanti tak dolan ke sana. Soalnya bingung munggah mudun. Oke. Saya J, tapi Pak. saya itu dalannya ini J. dalannya pegunungan kan Pak? J. Atis tapi juga. Pegunungan. Oke. Oke. Kulo ki ambek ngapunten Pak menawi dalam penyampaian kulo niku wonten bahasa-bahasa sing mungkin jenengan tasih dereng paham, wonten bahasa-bahasa sing mungkin tim mriku tasih ambigu damel panjenengan sedaya, penyampaian kulo tasih dereng jelas, kadang tim mriku nggih tasih diiringi bas-bas watuk-watuk nggih. Estu-estu ngapunten Pak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman. Udah, kita cukupkan sekian. eh Semoga hasil meeting Zoom ini kita ke depannya dapat mengambil poin-poin
dari apa yang disampaikan dari Pondok Pesantren Apik ya, dari yang disampaikan oleh Mas Rizal. Selanjutnya marilah kita tutup Zoom ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selagi matur suwun Mas Rizal ya. Deh. Ayo Deh, Rizal. saya aku 2000, Pak. Iya. Izin live deh. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Matur Mas suwun. Waalaikumsalam Rizal. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Gimana? Pak Topik Hmm. malah isi kudanan terus piye tuh cah iki? Lagi bingung lur duit wong. Soal aku yo kaget P3K di jiko meh 60 juta dhewe kok. Kon balikke kok. Soalnya saka bulan SK dari Maret April Mei Juni kuwi kon balikno 50 juta. 20 juta. Bingung Walah. kowe. Oke. Ini nanti rada wes kita udah punya bahan terkait contohnya Pak Yano udah tak kirim seperti itu. Nggih. Mangke di apa namanya? Dirangkum tadi lah. Katanya poin-poinnya sudah jelas dari beberapa eh, nilai-nilai berakhlak yang disampaikan sama Mas Rizal tadi kayaknya udah jelas banget. Jadi poin-poinnya. Gimana Mas Yastrul? Siap? Iki Guyu, diupload Mas. diupload YouTube ora iki? Diupload terus Gimana? aja Mas. Diupload YouTube ora Dan iki? Oh, ora lah. Iki ki Ap- internal dhewe kok. Kita yang upload mau nih nulis Google Drive ku sih terus sementara. Yang bisa buat tadi diakses. pakai transkripnya enggak tahu Mas? Deh, intinya Trans anu saya enggak bisa sih. ya Mas transkripnya. Tadi ada Berarti yang minta anu ketik manual mawon. sih. Jadi nggak keluar, Mbak, anu nih. Enggak keluar Pas punya tadi saya transkripnya. pas tadi stop nggak keluar ya. Aku tak golek ijal. Dia mungkin ana sing minta transkrip ngono ta wis tak oke. Cuma ngeceke ning dia ki anggar bar metu ki metune mau video tok ki. Hmm. Nah, nanti pembagian tugasnya pripun Mas? Ini. Iya. Lah iki. Berarti gimana ya? Apa dibagi per item atau gimana? Itemnya kan ada 7, kelompoknya ada 5. Nanti Hmm. ada yang rapel, siapa? Atau Pak Topik. mau dirapel semuanya. Manut Ayo. wae aku wis item-item. Iya Pak Yasrul? Manut wae aku. Maksudnya nek diupload YouTube iki kan nganggo ChatGPT transkrip Hmm. iku iso to. Oh, berarti di-upload YouTube saya gue nembe transkripnya metu. Heeh, malah iso langsung poin-poinnya. Aku tahu emang karo kelompok siji ya. Kelompok siji tuh ora koyo ngene. Engko dikira kene ngojok-ngojoki po mas-masan gak kepenak. Apa meneh iki YouTube sing gawe kongkono ngono Ya, lho. gue Gmail gue ra wis nggak tak upload ini YouTube Gmail gue sih. Oh iya wes, gua tak transkrip aku ora apa-apa. Heeh. Berarti YouTube aja ya biasanya sih ya. Heeh. Iya. Oke, ada yang Tapi perlu sesu dirembuk. acaraku full sih. Mungkin nek pakai transkrip agak sore mungkin ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Ya apa-apa. Oke wes. Awit jam Wong setengah Pak pitu Yanwar full. nyampe jam 11 lagi dadi videone ya ora apa-apa kok iya Mas. Ayo wes Saya aman. Terima bersama kasih Pak Yanwar pokoknya. aku yuk gak tau ngedit baru ana sing video bersama piye yang ngombe. Oh ternyata gak digeser tok. Terus tak golek-golek carane piye aku. Kula Pak Butuh sakit belas wi masalah video-video ngedit. Isone ya ngeki template-template ini toh. Lagi nambah ya. Sini nek gue aplikasi luwih cepet, Pak. Tapi ya kuwi nek pakai videone iki anu ki aku ya urung tau malah awam nek gue aplikasi kuwi.
jarang Hmm. paling gue komputer langsung akhirnya lu jembar karena aku tahu ngedit yo mau nempel gitu tok gue komputer. Apa ini wae, iku diupload nang YouTube. Kalau wis diupload nanti awak dhewe delok